Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Regandaru, NIM 0526594346 dari UT UPBJJ UT Surabaya. Saat ini saya berada di Gapoktan Tani Makmur bersama Bapak Sumadi, Pak. Iya. Saya Pak Sumadi di sini menjabat sebagai apa, Pak Sumadi? Ketua Gapoktan Tani Makmur. Ketua Pak Gapoktan ya. Nama lengkapnya di perusahaan Gapoktan Tani Makmur, Pak. Iya. Alamat Desa Widodaren. Untuk pertanyaan wawancara ini saya mau tanya deskripsi lembaga Gapoktan Tani Makmur, Pak. Kira-kira kapan, Pak, ya berdiri Gapoktan Tani Makmur ini? Gapoktan Tani Makmur itu berdiri tahun 2008. Kami selaku penerus, yang pertama adalah Pak Supriyanto, dan mereka meninggal dunia, langsung saya gantikan di tahun 2016. Terusnya, untuk jenis usaha produk lembaga ini apa, Pak? Ya, terutama adalah pemasaran dan pembelian gabah dari petani. Jadi hasil panennya itu terutama gabah atau padi. Yang kedua adalah pengelolaan jasa alsintan. Jadi petani yang membutuhkan jasa alsintan itu bisa kita berikan jasanya. Buat mereka kita punya alsin itu ada 8 alsin, sehingga alsintan itu termasuk roda 2, yang terutama roda 2 yang kita manfaat di sini. Termasuk simpan pinjam juga, Pak? Ya, simpan pinjam itu mengelola dana, awalnya adalah mengelola dana PUAP, di mana Gapoktan kami PUAP berangkat dari modal PUAP itu 100 juta, sehingga sekarang sudah menjadi sekitar 200 juta. Untuk bagaimana itu, Pak, sejarah singkatnya mungkin berdirinya lembaga ini, mungkin bisa disampaikan, Pak, dulu dari berdirinya. Yang jelas kita itu selaku kelompok tani didukung oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar membentuk suatu kelembagaan, di mana awalnya dibentuk kelompok-kelompok tani di satu dusun. Itu ada 7 kelompok tani. Terus setelah terbentuknya 7 kelompok tani, dibuat suatu kelembagaan baru, yaitu Gapoktan Gabungan Kelompok Tani. Untuk sasaran pasarnya itu pelanggan utamanya siapa, Pak? Ya, secara otomatis anggota awal, tapi kita sudah menyebar untuk pemasaran gabah itu kita sudah sebagai suppliernya kerjasama dengan pabrikan-pabrikan. Terus untuk berasnya kita sudah masuk ke toko-toko sekabupaten Ngawi. Untuk skalanya berarti tergolong menengah, Pak, ini sini? Baru menengah, skala menengah. Untuk tujuan utama lembaga ini didirikan itu menjalankan usaha ini apa, Pak? Ya, itu tujuannya biar sebagai pemecah solusi, sehingga bila mana ada permasalahan di anggota petani itu kita melakukan pertemuan, solusinya harus bagaimana, baik itu pemberantasan hama, cara budidaya, dan cara pemasarannya. Jadi sekaligus untuk mensejahterakan anggota petani, rencananya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk struktur lembaga ini, Pak, mungkin ada strukturnya dari ketua atau ada, Pak, ya? Ada. Untuk jumlah itu anggotanya ada berapa, Pak, nih? Dari ketua terus bawahnya lagi mungkin? Ya, itu ketua, bendahara, sekretaris, termasuk 7 kelompok. 7 kelompok ya. Total anggota kira-kira berapa, Pak? Ya, anggota petaninya itu sekitar 180 orang. 80 orang ya. Tapi namanya Gapoktan itu anggotanya yang mencakup 7 kelompok. Jadi yang dikuasai adalah 7 kelompok tani. Untuk pelatihan untuk SDM saat ini ada, Pak, atau mungkin Sementara ini vakum. Kemarin ada. Pelatihan dari dinas atau? Ya, dari dinas ada, dari Pol Bantar Malang itu juga di sini pelatihan sampai 1 bulan. Untuk tugas masing-masing divisi itu diminta sebagai apa, Pak? Ya, ada masing-masing kelompok, ada unit pusat lapangan, sama unit utara, ada unit peternakan dan perikanan, terus keuangan mikro itu yang menangani simpan pinjam seperti itu. Terus ada usaha produksi, ada sarana produksi, ada pengelola dan pemasaran, terus ada irigasi itu. Jadi masing-masing pengurus itu nanti di foksinya masing-masing. Untuk selanjutnya, untuk proses operasional, Pak, dalam ini operasional ini dari mana, Pak, sumber bahan baku yang diperoleh, bahan bakunya itu? Dan ya, atau semuanya dari anggota. Dari anggota ya. Kita bilang makanya jual dan beli, sehingga sebagian itu kalau kita beli semuanya kan kita mencukupi, ada pihak kedua yang mensuplai dana. Dana untuk yang simpan pinjam ya. Untuk yang gabah dari petani langsung ya, nanti? Ya, dari petani gitu. Tapi tetap kita suplai, Mas. Kadang panen itu nggak banyak lah. Satu hari kadang sekali panen itu bisa 2 truk. Oh, gitu. Untuk alur proses produksinya itu dari awal sampai akhir itu gimana, Pak? Mengumpulkan dari petani atau? Ya, kita
distribusi benih awal gitu. Itu juga diusahakan oleh kelompok tani, oleh Gapoktan kami. Benihnya jadi anggota tidak kesulitan, setelah ditanam, panen, kita beli kembali, itu mulai dari GKP, gabah kering sawah, terus kita keringkan, kita sudah punya pengering, habis itu kering, kita proses menjadi beras kita pasarkan. Untuk lama proses produksinya berapa lama Pak kira-kira dari kalau proses produksi nggak begitu lama, 1 hari itu proses pengeringan, terus 1 hari 1 malam lah, itu proses pengeringannya. Terus lantas itu sudah kering sesuai kebutuhan, kita jadi memprosesnya menjadi beras sesuai dengan kebutuhan. Untuk peralatan yang digunakan apa aja Pak itu di Gapoktan Tani Makmur untuk proses produksinya? Ya, satu pengering, ya, jelas itu, dryer. Yang kedua ya, penggilingan. Penggilingan itu pun kami belum punya secara penggilingan sing besar, penggilingan biasa. Terus pengemasan packing itu ada gudangnya packing di situ. Sekaligus nanti terus transportasi pengiriman sesuai dengan pesanan. Untuk sistem pemasaran yang digunakan tuh pakai apa Pak? Mungkin dari petani atau pabrik itu sistemnya itu pemasarannya? Kita kirim baru bayar. Oh, kita kirim bayar. Kita kirim bayar. Oke. Mungkin ada kendala Pak yang sering muncul dari dalam operasional itu? Ya, kendalanya adalah satu, itu dari kekompakan anggota, kedua kurang konsisten anggota, kaitan dengan simpan pinjam. Jadi kaitan dengan simpan pinjam itu ya nggak Gapoktan sini aja, rata-rata ya sedikit ada yang bandel, jadi terhambat kaitan dengan konsistennya untuk pembayaran pelunasan. Mungkin ada strategi Pak dari lembaga untuk menjaga kualitas produk itu Pak? Oh ya ada ya. Dari sisi pemilihan bahan bakunya atau kemasan gitu ya. Jadi yang kita kemas itu bahan baku juga harus bahan baku yang bagus. Kalau gabah tersebut berangkatnya dari bahannya itu kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus. Jadi pertama kita pemilihan bahan, yang kedua itu adalah sistem pemasarannya, beras kita biar tidak ada persaingan, itu ya harus kita bentuk sesuai dengan kemampuan kita. Secara maksimal tetap ada sistem-sistem tertentu. Saat ini saya berada di tempat spray dryer Pak, vertical dryer untuk Gapoktan Tani Makmur. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari poin yang saya tanyakan, yang pertama dari segi kekuatan itu apakah ada keunggulan lembaga dibanding pesaing dari Gapoktan lain? Kalau keunggulan Gapoktan itu saya pikir sama saja. Tinggal orang lain yang menilai. Kalau saya pikir saya pribadi ya sama saja. Mungkin ada yang unggul dari berasnya atau bahan bakunya lebih bagus? Ya, kalau dari hasilnya, kalau bahan baku itu kita mengambilnya tidak dari anggota khusus vegetarian sini saja, enggak dari Gapoktan saya sendiri, enggak. Dari kita ngambilnya juga dari daerah-daerah lain, dari Gapoktan lain. Itu dalam arti kita juga memilih-milih bahan yang rendemennya bagus seperti itu. Terus, keunggulannya vertikal alat kita itu sudah ada ukurannya kekeringan, ada ukuran KA, itu bisa kita atur, terus langsung sudah di blower. Dalam arti di blower itu dibuang kotorannya, dibuang hampanya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal bagus, termasuk misalkan untuk produk benih itu sudah tidak perlu di blower kembali. Itu keunggulannya saya, terus sehingga kalau dari hasil pengeringan ini pun kalau memang itu hasilnya bagus, nanti juga bisa menghasilkan produk yang bagus juga. Berasnya juga bagus, kualitas berasnya. Untuk kualitas alatnya juga, iya Pak, yang bulannya bisa langsung kering tadi ya Pak? Iya. Ada pengaturannya. Apakah lembaga ini punya pelanggan tetap ya? Punya. Dari pasar mungkin atau? Ya, kalau dari pengeringnya itu pelanggan kita adalah mereka-mereka yang mempunyai usaha penangkaran benih. Jadi penangkaran benih itu termasuk dikeringkan di sini. Kita juga sebagai supplier GKG, dalam arti GKG itu gabah kering giling. Kalau sudah masuk sini kan hasilnya kan kering giling. Itu kita juga punya pelanggan mitra kerja dengan pabrik yang kita lakukan itu di Ponorogo sama di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Pitu.
Untuk hasil apa? gabah kering giling. Untuk berasnya kan? Untuk berasnya itu selain kita kirim langsung GKG, itu memang kita bikin beras. Beras itu kita berkemitraan dengan pelanggan-pelanggan yang sudah otomatis sudah bertahun-tahun dengan pelanggan dengan kita itu, sampai hari ini juga terus mengambil. Kapasitas 1 minggu kita bisa jual berasnya itu sekitar 3-4 ton 1 minggunya. Sama MPG juga ini? Ya, kita juga melayani MPG. Ini kebetulan ada gencar-gencarnya program MPG, kita melayani mensuplai MPG 2 titik. 1 titik itu kapasitasnya 7 juta per minggu. Selanjutnya untuk kelemahan Pak ya, mungkin ada masalah internal yang dihadapi atau apakah keterbatasan modal, SDM atau bahan baku mungkin Pak? Ya, untuk kelemahan itu namanya suatu usaha tetap ada, Mas. Kelemahan yang kita alami itu misalkan masuk di pengering, khususnya untuk pengering ini misalkan masuk itu KA-nya terlalu tinggi atau gabahnya itu banyak yang butir hijau kurang tua, itu bisa mencapai 24 jam. Seharusnya 15 jam itu kalau gabahnya rendah, KA-nya itu bisa 15 sampai 20 itu kering. Tapi kalau terjadi gabah yang kurang pas, itu kendalanya bisa terjadi 24 jam. Proses produksi ya. Kalau dari kapotannya mungkin kekurangannya yang Kapotan ini kaitannya dengan kapotan ini kurang konsisten anggotanya. Ya namanya suatu kelembagaan, suatu perkumpulan ini tetap kendalanya anggota itu ada saja lah. Jadi dalam arti kekompakannya juga sedikit berkurang, terus konsistennya kaitan dengan kapotan itu juga sudah mulai berkurang. Tapi kalau kepercayaannya kepada kapotan masih lanjut, bagus lah. Mungkin ada operasional bagaimana Pak yang kurang efisien gitu? Di kapotan kami yang kurang efisien itu adalah soal peralatan satu, Kurangnya kekurangannya kedua soal di simpan pinjam itu juga ada kendala. Jadi kalau di peralatan itu kami punya peralatan kombin itu bisa tidak mau diterapkan di kapotan kami. Terus kita punya hand tractor itu juga tidak mau karena tanahnya dalam sehingga banyak kecelak istilahnya. Pengaplikasian di lahan ya Pak? Di lahan itu tidak masuk sehingga banyak lahan-lahan rusak kalau di kombin itu hancur semuanya jika tidak mau dipanen pakai kombin itu untuk peralatan. Mungkin untuk peluang Pak, mungkin apakah ada peningkatan permintaan pasar mungkin dari sisi konsumen atau yang sudah berjalan itu Pak? Peningkatan mungkin? Ya, untuk sementara ini ya alhamdulillah kan termasuk MBG kan awal-awal Mas. Ya. Ini juga sudah menjadi permintaan mereka. Jadi kita bisa memasok, mensuplai berasnya, khususnya berasnya aja. Kalau permintaan untuk skup besar kami belum bisa melayani bahkan karena kita belum produksi yang maksimal, dalam arti peralatan kita hanya terbatas di GKG untuk proses menjadi beras itu belum ada. Kami belum punya, masih memanfaatkan penggiringan jalan. Itu bantuan dari pemerintah ya Pak? Iya. Peralatan ini ya, yang baik dryer sama tadi apa? Sintan, mesin traktor. Mungkin ada kerjasama Pak dari pihak lain? Ya, kita kerjasamanya kaitan dengan pemasaran. Pemasaran itu pertama kaitan dengan pemasaran itu kita akan menampung gabah-gabahnya para anggota tani itu kan kita kerjasama dengan pabrik. Sementara ini kita kerjasama dengan PT Wilmar, PT SPS, sama PT Sul. Jadi ada 4 PT termasuk DTS itu untuk penjualan GKP. Untuk penjualan GKG kita kerjasama dengan PT Sul sama PT Gista Ponorogo. Itu Pak, dari sisi ancaman Pak, apakah ada pesaing utama dari lembaga ini Pak? Mungkin dari pasar atau pabrik itu Pak yang... Sementara ini ya kita tidak temui ancaman, ya semuanya itu masih berjalan dengan sesuai dengan kemauan kita lah, masih berjalan mulus saja, tidak ada ancaman dari seperti apa-apa itu belum ada. Untuk harga Pak, mungkin ada harga bahan baku yang sering naik Pak? Ini, Pak. Nah, untuk harga kita menyesuaikan bahan baku. Satu menyesuaikan bahan baku, kedua menyesuaikan pasar. Kalau bahan baku nya itu murah, mungkin pasar secara otomatis juga akan turun. Kalau bahan baku naik, otomatis akhirnya pasar juga ikut naik. Jadi mengikuti perkembangan yang ada. Untuk ancaman lain Pak, mungkin ada ancaman dari kondisi cuaca atau iklim yang ikut.
iklim jelas mengaruhi, cuaca juga mempengaruhi. Kalau iklim tidak mendukung itu terkadang bisa terjadi gagal panen, kita juga kesulitan. Seperti halnya ini satu desa di tempat kami itu gagal panen karena iklim. Dan itu ancaman lainnya, apakah ada peraturan baru yang dapat tindak lanjut untuk Kabupaten? Tidak ada. Untuk selanjutnya penutup, apakah ada rencana Pak ya pada depannya? Ya, kita masih terbatas, tadi sudah saya bilang kita masih terbatas dengan peralatan. Rencana akan membuat beras premium, dan kedua kita berharap bisa kerjasama dengan Bulog untuk mensuplai berasnya, tapi kita masih terbentur karena belum punya penggilingan sendiri atau RNG sendiri, sehingga kita masih belum bisa membuat. Ya, baik, sementara mungkin sudah cukup saja dulu Pak Sumati. Ya, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Ini sangat informatif buat kami mahasiswa ini, khususnya di bidang agribisnis ya. Saya ucapkan terima kasih Pak sebelumnya Pak Sumati. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is